Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal perbuatan yang tidak didasari dengan ilmu, maka amalnya akan ditolak. La tuqbalu, tak diterima amalnya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apakah sama mereka yang faham, ngerti, berilmu dengan mereka yang tidak faham, yang tidak mengerti daripada ilmu? Nah, tentu beda. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang menempuh jalan menuju daripada ilmu, maka secara otomatis Allah akan permudahkan dia jalan menuju surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan ilmu. Di antaranya, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah la tada'u ajnihataha, sungguh mereka para malaikat membentangkan daripada sayap-sayapnya. Untuk siapa? Li talibil ilmi, untuk orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau ditanya kenapa malaikat membentangkan sayapnya untuk mereka yang menuntut ilmu, jawabannya dikatakan Rasulullah SAW, ridwan bima yasna, sebagai ungkapan keridhaan atas apa yang telah mereka perbuat. Rasulullah SAW bersabda, huduru majlisa ilmin, huduru majlisa ilmin, hadirnya seseorang di dalam majlis ilmu, afdalu min salati alfi raka'atin, lebih afdal daripada salat 1000 rakaat, salat sunnah. Hadir dalam majelis ilmu itu keutamaannya lebih afdal daripada salat 1000 rakaat. Meninggalkan keutamaan yang Allah berikan kepada dia. Andai kata dia hadir di situ, dia ikut majelis, dia ikut duduk, maka dia akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Di antaranya, duduknya dia dalam majelis ilmu tersebut lebih afdal daripada orang yang salat 1000 rakaat. Siapa di antara kita yang bisa salat sunnah 1000 rakaat? Yang rutin salat sunnah 1000 rakaat itu di antaranya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Maka dipanggil beliau dengan istilah As-Sajjad. Dipanggil juga dengan nama Zainul Abidin. Zain menghias, hiasan. Zainul Abidin, orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau orang yang rutin salat setiap malam 1000 rakaat salat sunnah. Setelah beliau, walaupun mungkin ada tapi jarang terdengar. Bahkan apalagi di sekelas kita ini hampir tidak ada. Orang salat tarawih saja yang jumlahnya 23 rakaat malas, apalagi 1000 rakaat. Orang salat duha yang hanya 12 rakaat kalau sempurnanya, kalau 2 rakaat minimalnya, itu saya jarang orang melakukan. Orang salat witir yang 1 rakaat minimalnya, itu jarang dilakukan, apalagi 1000 rakaat. Andai kata pahala majelis ilmu itu nampak, niscaya orang akan berebut-rebut. Sehingga beliau gambarkan, la taraku kulladza sauqin sauqah, niscaya orang yang ada di pasar itu akan meninggalkan pasarnya. Kalau ada majelis, tutupnya toko. Yang lagi belanja, berhenti dia belanja, hadir. Wa kulladza imaratin imaratah, dan orang yang memiliki bangunan yang tinggal di gedung-gedung mewah akan tinggalkan daripada gedung mewahnya, akan mereka tinggalkan rumah-rumah mewah mereka. Untuk apa? Majelis ilmu. Andai kata nampak pahalanya, tapi karena pahala menuntut ilmu itu tak tampak, maka kecenderungan orang kurang. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW menggambarkan tentang keutamaan itu dengan ungkapan huduru majlis ilmin afdalu min salati alfi rakaat. Tidak sampai di situ. Wa iyadata alfi maradin, lebih afdal daripada menyambangi 1000 daripada orang sakit. Ada orang sakit, kita nyambangi, itu keutamaannya besar. Tapi hadirnya seseorang dalam majelis ilmu lebih baik daripada menyambangi 1000 orang sakit. 1 orang sakit saja kalau kita sambangi, pahalanya besar, apalagi 1000.
hadir dalam majelis ilmu seperti orang yang menyambangi 1000 orang sakit. Wa huduri alfi janazatin, dan lebih afdal daripada menghadiri 1000 jenazah. Orang yang hadir jenazah, melayat bahasa kita, sampai disolatkan, sampai dikuburkan, kata Rasulullah, falahu qiratan, dia dapat 2 qirat. Sahabat nanya, ya Rasulullah, wamal qiratan, apa yang kau maksud dengan 2 qirat? Kata Rasulullah, jabalun azim, gunung yang besar. Orang hadir jenazah, mandikan, sholatkan, sampai hadir ke perkuburannya, itu kata Rasulullah seperti orang yang mendapatkan pahala 2 qirat. Apa 2 qirat itu? 2 gunung besar. Orang hadir majelis ilmu 1 kali seperti orang yang hadir 1000 jenazah. Bisa bayangkan pahala itu. Nah, hanya itu tadi. Kenapa orang tak tertarik? Karena pahalanya tak nampak. Rasulullah SAW di dalam hadis lain bersabda, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Di antara kemuliaan orang yang menuntut ilmu, Allah berikan jaminan untuk kehidupannya, khususnya dalam hal rezekinya. Rasulullah katakan, sesungguhnya Allah takaffala, menanggung, takaffala li talibil ilmi, Allah menanggung untuk orang yang menuntut ilmi. Apa yang ditanggung? Birizki, rezekinya. Antum semua yang menuntut ilmu, rezekinya Allah tanggung. Maka tidak usah heran ketika ada orang mondokkan anaknya, rezeki orang tuanya tambah banyak, tak berkurang. Banyak orang tua yang merasa rezekinya jauh lebih lancar ketika anaknya mondok. Kenapa? Ini jaminan dari Nabi. Memang rezeki itu tidak datang langsung ke antum, tidak langsung ada orang pos ngantarkan ini rezeki ente. Loh, kata Rasulullah, orang yang menuntut ilmu Allah tanggung rezeki. Iya, Allah tanggung. Tapi tidak langsung diantarkan ke ente. Allah mudahkan rezeki orang tuamu, sehingga orang tuamu ngirim antum, sehingga orang tua antum semua ngirim uang. Maka tidak usah heran, coba tanya orang tua kita, selama kita mondok, yang penting syarat mondoknya genah. Nah, Allah tanggung tuh rezeki antum semua, Allah tanggung, Allah titipkan ke orang tua. Nah, ini dikomentari oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, qultu wa hadza takaffulun khas. Kata Al-Habib Abdullah, penanggungan terhadap rezeki orang yang menuntut ilmu tadi, takaffulun khas, itu penanggungan yang sifatnya khas, khusus, di luar rezeki yang memang antum semua, kita semua sudah tercatat rezekinya. Orang belum lahir itu sudah dicatat oleh Allah rezekinya. Ma min manfusin illa wa kad kataballahu rizqahu wa ajalahu ahwas sa'id am syaqi. Di saat seseorang ditiupkan roh di dalam jasadnya, Allah sudah tulis tuh tentang rizkinya, ajalnya. Bahkan Allah sudah tulis kelak nanti dia ini orang-orang yang bahagia atau orang yang celaka. Sudah ditanggung. Loh, ini kok ditanggung lagi? Ini tanggung khas, mohon maaf, khasun. Penanggungan rezeki kepada mereka yang menuntut ilmu yang disampaikan Rasulullah dalam hadis ini, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, takaffulun khasun, penanggungan yang sifatnya khusus. Ada penanggungan rezeki yang sifatnya umum, semua orang dapat, yang nuntut ilmu dapat, yang tak mondok dapat, semua orang yang hidup di atas bumi ini, yang maksiat dapat, yang taat dapat, semuanya dapat. Tapi penanggungan yang sifatnya khusus itu hanya Allah berikan di antaranya kepada mereka yang menuntut ilmu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Adapun penanggungan rezeki secara umum itu di antaranya Allah nyatakan di dalam ayat Al-Qur'an, wa ma min dabbatin fil ardi, tidak sesuatu yang melata, yang hidup di atas muka bumi ini, illa 'ala Allah rizquha, kecuali rezekinya sudah Allah tanggung. Nah, itu umum.
Itu sifat penanggungan rezekinya umum. Ada orang kadang-kadang buka usaha banyak, ratusan juta, miliaran, tapi usahanya bangkrut. Ada orang usahanya biasa, modalnya kecil, tapi Allah berkahi besar. Di antara cara Allah memudahkan rezeki kepada orang penuntut ilmu tersebut, nah Allah mudahkan, paham? Allah tidak persulit, Allah mudahkan, biayanya mudah, ini yang mudah. Kemudian wal kulfah, tidak ada kepayahan. Ada orang kerja kadang-kadang payah, siang malam lembur, tidak juga kaya-kaya, masih juga miskin. Ada orang karena mungkin anaknya menuntut ilmu, Allah sudah berikan jaminan kepada dia melalui Nabi Muhammad SAW, sehingga terkadang Allah mudahkan usahanya, tidak banyak gerak, usahanya tidak banyak makan tenaga, cuman Allah berkahkan dia. Maka dikatakan wal kulfah wa raf'il mu'nah wal kulfah fi talabir rizqi wa husuli. Jadi Allah mudahkan. Maka syukuri nikmat ketika kita tercatat menjadi orang-orang yang menuntut ilmu, maka selama itu kemuliaan yang Allah berikan kepada penuntut ilmu kita miliki. Allah angkat derajat, ya. Allah kemudian bedakan status kita, ya. Dan Allah sudah berkata, "Qul hal yastawil ladzi la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Dalam ayat lain, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat." Allah angkat derajatnya. Allah mudahkan rezekinya. Jadi orang menuntut ilmu, rezekinya mudah, gampang. Dalam hadis panjang tersebut disebutkan Rasulullah SAW di dalam hadis panjang tersebut tentang fadlul ilm, keutamaan ilmu. Qala fi akhirih, Rasulullah bersabda di akhir hadis yang panjang terkait dengan keutamaan ilmu tersebut, Rasulullah katakan, yalhamuhumus su'ada, yakni al-ilm, wa yahrumuhu al-ashqiya. Keutamaan ilmu itu besar, kemuliaannya agung. Tapi tak semua orang memang ditakdirkan. Orang yang memang ditakdirkan oleh Allah tergolong orang-orang su'ada, orang-orang bahagia, Allah akan ilhamkan kepada dia. Allah akan ilhamkan kepada dia sehingga mudah, gampang. Tapi wa yahrumuhu al-ashqiya. Tapi kalau dia tercatat sebagai orang yang celaka, orang yang binasa, Allah haramkan bagi dia untuk mendapatkan kemuliaan ilmu. Perumpamaan orang yang beramal dengan ilmunya, kama saliman nazara fi kitab sayyidi, sebagaimana orang yang melihat kepada tulisan tuannya, wa alima ma fihi, dia tahu apa yang ada di dalam suratnya, falam yantasil li syai'in min awamirihi wa lam yajtabir syai'an an nawahi. Dia tahu, ngerti, faham apa yang diperintahkan kepada dia, apa yang dilarangkan kepada dia, sesuai dengan di kitab. Ada orang bodoh, ini gambaran jelasnya. Ada orang jahil, tak faham, tak bisa tulis, tak bisa baca. Kata tuannya, tolong kau antarkan surat ini, atau nih surat. Lakukan sesuatu yang kuperintahkan dan hindari sesuatu yang kularang. Apa wahai Tuan? Ada di dalam surat itu. Apa yang kuperintahkan, isi ada, kucatat semuanya dalam surat. Kau boleh gini, kau boleh gini, kau boleh kerja nih. Yang kularang ini. Dalam surat itu ada. Tapi dia tak bisa baca. Dia tak bisa nulis. Kira-kira dia bisa ngerti tak apa yang harus dia lakukan? Tak tahu. Karena dia tak bisa. Suratnya ada. Dia tak bisa. Orang jahil begitu. Dia tak paham. Sebaliknya orang yang berilmu, dititipkan surat, kata tuannya, kau kerjakan apa yang kusuruh, kau tinggalkan apa yang kularang, semuanya ada di dalam itu, siap. Maka orang yang berilmu, dia akan tahu mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dia larang sesuai dengan yang tertera di surat. Kenapa dia tahu? Dia ada ilmunya, dia bisa baca. Nah, perumpamaannya seperti itu. Ada diceritakan seorang, tapi cerita panjang, di antara terkait dengan kebodohannya. Ada seorang menulis surat apa ya, suruh antarkan budaknya, diantarkan ke orang, diantarkan ke orang sana. Padahal isi dalam suratnya yang dipegang dan dibawanya itu disuruh membunuh dia, karena dia tidak paham, dia tidak ngerti, dia tidak tahu, sehingga diantarkan ya. Jadi kebodohan itu bisa membunuh orang. Nih dari fulan,
Lakukan kata fulan itu sesuai dengan perintah dalam surat. Suruh bunuh dia, dibunuhnya. Orang jahil. Kalau orang ngerti, enggak, selamat. Begitulah ya kata pengumpamaan dari Alwi Abdullah Al-Haddad. Fandur rahimakallah. Sedikit lagi. Fandur rahimakallah, hal tara taksiran asna min taksiri hadaini al-abdaini fi haqqi sayyidihima. Fandur, maka lihatlah, renungkanlah. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Hal tara, apakah engkau menyaksikan taksiran asna min taksiri hadaini al-abdain, kelalaian, keteledoran dari dua contoh budak yang dicontohkan di atas. Wa hal taqumu lahuma indahu hujjah aw udrun wa hal ahadun ahaqqu bil iqab wan nikal minhuma li jara'atihima wa qillati ta'dhimihima li sayyidihima. Fahdhar an takuna ahadur rajulain al mash'umain al jahil alladhi la yata'allam aw al alim alladhi la ya'mal. Maka kata beliau, jauhi dua hal. Orang yang atau melakukan satu perbuatan tanpa didasari dengan ilmu, dan melakukan suatu memiliki ilmu tapi tidak diamalkan, la ya'mal. Kedua hal ini juga dikatakan fatahlaka ma'al halikin, maka itu akan menyebabkan engkau binasa bersama dengan orang-orang yang dimasakan oleh Allah. Wa takhassara dunya wal akhirah, dan itu akan berdampak kepada penyesalan dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata, khusranul mubin. Wa ammal ittisa' fil ulum ad-diniyah an-nafi'ah, adapun memperluas wawasan terkait dengan ilmu-ilmu agama yang manfaat, wal istikthar atau memperbanyak mempelajari ilmu-ilmu tersebut, wa ziyadah ala qadril hajah, yaitu melebihi dari kebutuhan kita. Kita dah tahu tentang salat ini, mempelajari lebih luas. Maka fadzalika min a'zamil wasail Allah, maka itu merupakan paling besarnya wasilah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kau sudah alim, kau sudah ngerti, kau sudah faham, tapi kau masih menggali, belajar, maka apa yang kau lakukan merupakan jalan yang terbesar untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalul fadail 'inda Allah, dan engkau sedang melakukan keutamaan-keutamaan di sisi Allah. Walakum ma'al ikhlas liwajhillah fi talabil alim, dan hendaknya kalian senantiasa menanamkan keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Wa ma'a mutalibatin nafsi bil amal bima ta'lam, juga engkau harus punya niat untuk mengamalkan apa yang kau pelajari. Wa ta'limahu li'ibadillah, juga harus punya niat untuk mengajarkan apa yang engkau peroleh dari ilmu kepada hamba-hamba Allah. Kalian yang sudah di sini belajar, faham sudah untuk diri sendiri, maka niatkan juga untuk mengajari orang. Makanya dikatakan Allah nawaitu ta'lim wa ta'allum wal istifadah wan naf'a wal intifa'. Belajar, niat untuk mengambil manfaat, wal intifa', dan memberikan manfaat. Manfaat untuk kita. Manfaat ini berikan kepada orang, ajarkan kepada orang. Wa muridan bidzalika kullihi, tentunya semua itu dengan tujuan wajh Allah wa darul akhirah. Tujuannya adalah semata-mata karena Allah, kemudian berharap pahala di akhirat. Itu salah satu di antara tujuan. Orang yang menuntut ilmu harus ada niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, untuk mencari pahala di akhirat. Selain daripada itu, maka niat menuntut ilmu tidak baik. Man ta'allamal ilma liyumari bihi sufaha. Dalam hadis kalau tidak salah. Jangan menuntut ilmu karena untuk dianggap dianggap lebih pintar dari orang-orang bodoh. Tidak baik. Atau untuk menyaingi atau untuk berdebat, jangan. Niatkan untuk ilmu lillah, karena Allah, untuk manfaat kita, keluarga kita, atau memberikan manfaat kepada orang. Jangan niat mau jadi ini biar jadi lebih pintar dari orang, biar bisa debat. Nah, itu namanya li ghairi wajhillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka benarkan niat.
sesuai dengan yang biasa kita baca. Kalau kita mau taklim, nawaitu ta'lim wa ta'alluma, itu niatkan. Nah, maka ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita agar kita memperbaiki daripada niat menuntut ilmu. Karena ilmu yang kita tidak dapat atau yang akan kita peroleh, insya Allah akan lebih mudah jika niat kita liwajhillah atau karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan terkait dengan beberapa ayat serta hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bahas tentang keutamaan atau kemuliaan daripada ilmu. Maka untuk ini sama-sama semua kita tutup membaca doa kafaratul majlis. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha